Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani, NIM D1A1211027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, mari kita mulai ke pembahasan. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Tracy menyebut ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Niccolò Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali, ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Lorraine menyitir pendapat Machiavelli, agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah untuk hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga sebagai tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Para penguasa pangeran harus belajar mempraktikkan tipuan, karena kekuatan fisik saja tidak pernah mencukupi. Machiavelli menenggarai bahwa hampir tidak ada orang yang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar hanya menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok. Kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik hanya dengan tipuan. Machiavelli melanjutkan analisisnya tentang kekuasaan dengan mengatakan bahwa meskipun menjalankan kekuasaan memerlukan kualifikasi yang baik seperti menepati janji, belas kasihan, tulus, dan ikhlas, penguasa tidak perlu memiliki semua persyaratan itu, tetapi dia harus tampak secara meyakinkan memiliki kesemuanya itu. Ungkapan Machiavelli tersebut dikenal dengan istilah adagium, yaitu tujuan menghalalkan segala macam cara. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap yang menipu kesadaran pasif. Marx mengandaikan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas materilah yang menentukan kesadaran. Realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Ideologi timbul dari cara kerja material yang terbatas. Hal ini memunculkan hubungan yang saling bertentangan dengan berbagai akibatnya. Marx mengajarkan bahwa tesis dari dialektika materialis yang dikembangkannya adalah masyarakat agraris yang di dalamnya kaum feodal, pemilik tanah sebagai kelas penguasa, dan petani penggarap sebagai kelas yang tertindas. Antitesisnya adalah masyarakat kapitalis. Di dalamnya modal dikuasai oleh kaum borjuis penguasa, sedangkan pekerja atau proletar adalah kelas yang tertindas. Sintesisnya adalah di dalam masyarakat komunis tidak ada lagi kelas penguasa dan yang dikuasai. Selanjutnya, ada 3 tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama, Sastra Prateja, yang mendefinisikan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi satu sistem yang teratur. Yang kedua, Sorjanto, yang mendefinisikan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga, Mubiarto,
Ia mendefinisikan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Kemudian berikutnya, teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama, Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Menurut Martin Seligger, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Martin Seligger lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Ideologi fundamental meletakkan preskripsi moral pada posisi sentral yang didukung oleh beberapa unsur, yang meliputi deskripsi, analisis, preskripsi, teknis, pelaksanaan, dan penolakan. Ideologi operatif meletakkan preskripsi teknis pada posisi sentral dengan unsur-unsur pendukung meliputi deskripsi, analisis, preskripsi moral, pelaksanaan, dan penolakan. Yang kedua, Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius. Sebab ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan berdasarkan kepentingan sosial. Dan yang terakhir, Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Lebih lanjut, Hirsch menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi mengacu kepada kompleks nir kesatuan atau non-unitary, praktik sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Nah, berikut ini beberapa corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Dan yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia, maka perlu mengenal beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. Yang pertama, Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua, liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah mengetahui konsep Pancasila sebagai ideologi negara, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menegarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut.
Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme dan etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18, dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua, fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take-off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan tahun 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme. Dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kelima, fase ketidakpastian berlangsung dari tahun 1960 sampai tahun 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang keenam, fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Selanjutnya yang ketiga, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain, yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa, sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia, dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Selanjutnya, beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah tadi penjelasan saya pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.